Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangannya yang penuh dengan kasih, Dia telah menuntun kita dan menyertai kita dari hari lepas hari. Dan hari ini kita boleh tiba pada tanggal 6 Mei 2020, semua karena anugerah dan cintanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Dan hari ini saudara-saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus berbicara kepada kami. Kami rindu suaramu, kami rindu firmanmu. Karena kami tahu di tengah goncangan, di tengah badai, bahkan di tengah maut sekalipun yang mengancam hidup kami, selama ada firman, kami tidak pernah gentar dan takut. Sebab firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berjudul renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Sekali lagi, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman ini dikisahkan berhadapan antara tentara Israel yang dipimpin langsung oleh rajanya Saul dengan bangsa Filistin. Dan kalau saudara melihat pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang, sebab jumlah pasukan Israel begitu sedikit dan mereka juga tidak diperlengkapi dengan senjata yang memadai, sementara pasukan Filistin mereka punya senjata yang hebat dan jumlah mereka begitu banyak, jadi tidak seimbang. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, pada satu kali tiba-tiba muncul sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang yang namanya Yonatan, anak Saul. Dia berangkat dengan bujangnya dan kemudian mereka mendekati perkemahan orang Filistin. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tiba-tiba kemudian terjadi kegemparan yang luar biasa di antara tentara Filistin. Kenapa? Sebab Yonatan dan bujangnya kemudian membunuh, dua orang ini membunuh 20 orang tentara Filistin. Dan akibat dari peristiwa itu maka kemudian terjadi kegemparan yang luar biasa di antara tentara Filistin. Dan kemudian mereka bangkit dan kemudian mereka saling membunuh, mereka saling menyerang. Bahkan bangsa Israel yang tadinya mereka ada yang bergabung dengan mereka, kemudian bangkit dan melawan mereka. Dan kemudian terjadi kekalahan yang luar biasa bagi bangsa Filistin, saudara-saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang namanya God factor, ini namanya faktor Tuhan. Bukan bangsa Israel yang berperang sehingga kemudian mereka menang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Yang percaya katakan amin. So percayalah Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah dari kisah ini saudara-saudara, saya menemukan ada dua kebenaran sebagai pesan Tuhan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, rahasia kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin yang pertama, kita harus menghadapi tantangan dengan iman. Sekali lagi, rahasia kemenangan bangsa Israel, bahkan rahasia kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki Allah yang sama, adalah kita harus pegang kepada prinsip ini, bahwa kita harus menghadapi tantangan dengan iman. Saudara-saudara, begitu kita menghadapi masalah yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, apa respon pertama yang muncul di dalam hati kita dan pikiran kita? Apa respon kita saudara-saudara? Apakah kita langsung khawatir, kemudian kita cemas, atau apa respon kita? Nah saudara-saudara, di dalam cerita ini muncul dua pribadi dengan respon yang berbeda. Saul, saudara-saudara, sebagai seorang raja, ketika dia menghadapi situasi yang berat, masalah yang berat, maka kemudian muncul ketakutan dan kekhawatiran, yang akibatnya adalah dia melanggar firman Tuhan. Nah saudara-saudara, beda dengan Yonatan. Ketika Yonatan menghadapi pergumulan, persoalan yang besar, menghadapi musuh-musuh yang begitu luar biasa, Yonatan kemudian mempercayakan segala tindakannya kepada Tuhan. Ia menghadapi tantangan dengan iman kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Demikianlah Yonatan mempercayakan tindakannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka bisa membunuh 20 orang. Dan akibat daripada mereka membunuh 20 orang itu, maka terjadilah kegemparan di antara tentara Filistin. Saya berdoa saudara-saudara, tindakan iman ini yang dilakukan oleh
Yonatan dan bujang pembawa senjatanya itu akan ada di dalam kehidupan kita. Mari hadapilah semua persoalan dan pergumulan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sekalipun belum kita lihat, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti berperang bagi kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya iman Yonatan ini menghantar bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. I believe, saya percaya Tuhan yang sama pasti memberikan kemenangan kepada setiap kita saudara-saudara yang menghadapi pergumulan dengan iman dan percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, rahasia kemenangan yang kedua adalah memiliki keberanian untuk melangkah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Memang pergumulan hidup tentu tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan dan perhitungan logika dan perasaan, tetapi keberanian. Yang dimaksud dengan keberanian bukanlah keberanian untung-untungan, tetapi keberanian yang dipicu oleh iman kepada Tuhan. Orang yang beriman, perhatikan saudara-saudara, orang yang beriman pasti siap menghadapi situasi apapun tanpa takut dan gentar. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. So, dengar baik saudara-saudara, kalau kita sudah punya iman, belajarlah berani untuk melangkah. Sebab ketika kita mulai melangkah satu langkah saja, itu sebuah langkah iman. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan siap berperang bagi kita. Saya percaya kalau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel lewat peran pertama Yonatan, maka saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Saya percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, aku deklarasikan kebenaran yang singkat ini biar tertancap di dalam hati kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kemenangan yang kau berikan kepada bangsa Israel lewat Yonatan, kemenangan yang sama yang kau berikan kepada kami di hari-hari ke depan. Kami tidak gentar sekalipun ada musuh yang berat di depan kami. Kondisi virus corona yang begitu menakutkan bagikan musuh yang besar di depan kami. Kami tidak pernah gentar. Kami akan menghadapi persoalan dengan iman. Dan kami akan berani melangkah. Melangkah di dalam kebenaran. Melangkah dengan keyakinan. Melangkah dengan didorong oleh iman yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ke depan kami akan melihat mujizat demi mujizat real terjadi atas hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangannya yang penuh dengan kasih, Dia telah menuntun kita dan menyertai kita dari hari lepas hari. Dan hari ini kita boleh tiba pada tanggal 6 Mei 2020 semua karena anugerah dan cintanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Dan hari ini saudara-saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus berbicara kepada kami. Kami rindu suaramu, kami rindu firmanmu. Karena kami tahu di tengah goncangan, di tengah badai, bahkan di tengah maut sekalipun yang mengancam hidup kami, selama ada firman, kami tidak pernah gentar dan takut. Sebab firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berjudul renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Sekali lagi, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman ini dikisahkan berhadapan antara tentara Israel yang dipimpin langsung oleh rajanya Saul dengan bangsa Filistin. Dan kalau saudara melihat pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang, sebab jumlah pasukan Israel begitu sedikit dan mereka juga tidak diperlengkapi dengan senjata yang memadai, sementara pasukan Filistin mereka punya senjata yang hebat dan jumlah mereka begitu banyak, jadi tidak seimbang. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, pada satu kali tiba-tiba muncul sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang yang namanya Yonatan, anak Saul. Dia berangkat dengan bujangnya dan kemudian mereka mendekati perkemahan orang Filistin. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tiba-tiba kemudian terjadi kegemparan yang luar biasa di antara tentara Filistin. Kenapa? Sebab
Yonatan dan bujangnya kemudian membunuh, dua orang ini membunuh 20 orang tentara Filistin. Dan akibat dari peristiwa itu maka kemudian terjadi kegemparan yang luar biasa di antara tentara Filistin. Dan kemudian mereka bangkit dan kemudian mereka saling membunuh, mereka saling menyerang. Bahkan bangsa Israel yang tadinya mereka ada yang bergabung dengan mereka, kemudian bangkit dan melawan mereka. Dan kemudian terjadi kekalahan yang luar biasa bagi bangsa Filistin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang namanya God factor, ini namanya faktor Tuhan. Bukan bangsa Israel yang berperang sehingga kemudian mereka menang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Yang percaya katakan amin. So, percayalah Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, dari kisah ini saudara-saudara, saya menemukan ada dua kebenaran sebagai pesan Tuhan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, rahasia kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin yang pertama, kita harus menghadapi tantangan dengan iman. Sekali lagi, rahasia kemenangan bangsa Israel, bahkan rahasia kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki Allah yang sama, adalah kita harus pegang kepada prinsip ini, bahwa kita harus menghadapi tantangan dengan iman. Saudara-saudara, begitu kita menghadapi masalah yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, apa respon pertama yang muncul di dalam hati kita dan pikiran kita? Apa respon kita, saudara-saudara? Apakah kita langsung khawatir, kemudian kita cemas, atau apa respon kita? Nah, saudara-saudara, di dalam cerita ini muncul dua pribadi dengan respon yang berbeda. Saul, saudara-saudara, sebagai seorang raja, ketika dia menghadapi situasi yang berat, masalah yang berat, maka kemudian muncul ketakutan dan kekhawatiran, yang akibatnya adalah dia melanggar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, beda dengan Yonatan. Ketika Yonatan menghadapi pergumulan, persoalan yang besar, menghadapi musuh-musuh yang begitu luar biasa, Yonatan kemudian mempercayakan segala tindakannya kepada Tuhan. Ia menghadapi tantangan dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Demikianlah Yonatan mempercayakan tindakannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka bisa membunuh 20 orang. Dan akibat daripada mereka membunuh 20 orang itu, maka terjadilah kegemparan di antara tentara Filistin. Saya berdoa, saudara-saudara, tindakan iman ini yang dilakukan oleh Yonatan dan bujang pembawa senjatanya, itu akan ada di dalam kehidupan kita. Mari hadapilah semua persoalan dan pergumulan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sekalipun belum kita lihat, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti berperang bagi kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya iman Yonatan ini menghantar bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. I believe, saya percaya Tuhan yang sama pasti memberikan kemenangan kepada setiap kita, saudara-saudara, yang menghadapi pergumulan dengan iman dan percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, rahasia kemenangan yang kedua adalah memiliki keberanian untuk melangkah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, memang pergumulan hidup tentu tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan dan perhitungan logika dan perasaan, tetapi keberanian. Yang dimaksud dengan keberanian bukanlah keberanian untung-untungan, tetapi keberanian yang dipicu oleh iman kepada Tuhan. Orang yang beriman, perhatikan saudara-saudara, orang yang beriman pasti siap menghadapi situasi apapun tanpa takut dan gentar. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. So, dengar baik saudara-saudara, kalau kita sudah punya iman, belajarlah berani untuk melangkah. Sebab ketika kita mulai melangkah, satu langkah saja, itu sebuah langkah iman. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan siap berperang bagi kita. Saya percaya kalau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel lewat peran pertama Yonatan, maka saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Saya percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, aku deklarasikan kebenaran yang singkat ini biar tertancap di dalam hati kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kemenangan yang Kau
berikan kepada bangsa Israel lewat Yonatan, kemenangan yang sama yang kau berikan kepada kami di hari-hari ke depan. Kami tidak gentar. Sekalipun ada musuh yang berat di depan kami, kondisi virus corona yang begitu menakutkan bagikan musuh yang besar di depan kami, kami tidak pernah gentar. Kami akan menghadapi persoalan dengan iman, dan kami akan berani melangkah di dalam kebenaran, melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan didorong oleh iman yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ke depan kami akan melihat mujizat demi mujizat real terjadi atas hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.